Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا أئمة الهدى. Allahumma amin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Baik, kita masih di kitab Adab Al-Mufrad dan kita masuk ke bab fadlu man mata lahul walad. Bab keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang membuat hati seorang muslim sakit, di antara perkara yang membuat hati seorang muslim sakit seperti dipotong-potong adalah ketika orang yang dia cintai telah tiada atau dia ditinggalkan mati oleh orang-orang yang dia cintai. Di antaranya adalah anak. Kehilangan anak merupakan perkara yang cukup menyakitkan bagi orang tua. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu keadaan hambanya memberikan motivasi, memberikan hiburan kepada orang tua yang ditinggal mati anaknya. Banyak sekali dalil atau ada beberapa dalil riwayat yang menyebutkan keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Ditinggal mati anak. Di antaranya di sini disebutkan oleh penulis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam." Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati ketiga anaknya. Dalam riwayat lain dua, bahkan satu pun kalau seandainya anak seseorang meninggal dunia, dia bersabar, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Fatamassahun nar, melainkan dia akan terhindar dari sentuhan api neraka. Jadi di antara keutamaan orang yang bersabar di saat anaknya meninggal dunia, jangan anak laki-laki, anak perempuan kita sudah tahu di pertemuan lalu sudah tahu keutamaannya. Nah, ini sekarang anak laki-laki. Jadi bisa terhindar orang tua dari api neraka karena sebab anaknya tadi bisa menjadi pemberi syafaat anaknya. Jadi melainkan orang tersebut yang ditinggal mati ketiga anaknya atau dua atau satu, dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan terhindar dari api neraka illa tahillatal qasam, kecuali tahillatal qasam. Maksudnya apa? Kecuali dia melewati sirat, maksudnya di sini. Jadi semua kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah pasti akan melewati neraka. Semua kita. Mamikum illa wariduha. Tidak ada seorang di antara kalian pun melainkan pasti akan melaluinya. Melalui apa? Neraka. Ketika kapan, Pak? Ya, ketika kita di atas sirat. Di mana di bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Jurang api neraka. Terdapat kalalib, pengait-pengait
Sudah begitu sirat tersebut ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Pedang tertajam di dunia Pak, maka sirat lebih tajam dari itu. Dan juga lebih tipis daripada rambut. Subhanallah, rambut gitu. Rambut itu tipis sekali. Namun sirat itu lebih tipis lagi. Nah, semua kita akan melewati itu, melalui itu. Hanya saja selamat atau tidak, ya, tergantung amalan kita. Namun di sini, di hadis ini, tadi apabila seseorang dia ditinggal mati anaknya, 3, 2 atau 1, dia bersabar. Bersabar dalam artian dia tidak meratap, ya, tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ketika ditinggal mati orang yang dicintai, dia bersabar, dia istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah, maka melainkan apa? Matamassahun nar, melainkan dia akan terhindar dari sentuhan api neraka. Dia tidak akan terhindar dari neraka. Kecuali apa? Tahillata melainkan apa? Melewati sirat, ya. Jadi kalau ini nggak bisa terhindar. Jadi melewati sirat itu nggak bisa terhindarkan, karena semua kita pasti apa? Akan melewati sirat, mau tidak mau, pasti melewati sirat. Karena inilah yang akan mengantarkan kaum muslimin masuk ke dalam surga. Kalau terhindar dari api neraka bisa, tapi kalau terhindar dari melewati sirat itu tidak bisa. Makanya kata Nabi, fatamassahun nar, melainkan dia akan terhindar dari sentuhan api neraka kecuali melewati sirat. Lewat sirat dia tidak bisa terhindarkan, pasti melewati sirat. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang bersabar ketika anaknya yang dia cintai meninggal dunia. Sakit Pak, betul, berat. Buah hatinya meninggal dunia di hadapan dia, berat. Tapi seorang mukmin dia tetap tegar. Ada rasa sedih pastinya, namun dia tidak mengucapkan apa-apa atau melakukan apa-apa kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalatha faqala ihtadarti bihidharin shadidin minan nar." Sahabat yang mulia Abu Hurairah pernah berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil, Pak. Membawa anak kecil. Lalu dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kebaikan untuk anakku ini. Karena sungguh aku telah mengubur 3 anakku." Jadi anaknya yang sebelumnya meninggal 3, ya jumlahnya. Meninggal. Kemudian dia dapat lagi keturunan, dapat anak. Dia pun datang kepada Nabi SAW minta keberkahan dari doa Nabi. "Ya Rasulullah, ud'u lahu." Doakan ya Rasulullah. Doakan keselamatan, doakan kebaikan, karena aku telah mengubur 3 anakku. Lihat Pak, Nabi SAW orang yang sangat pengertian, orang yang sangat paham. Beliau pun menghibur. Ya wanita tadi, beliau menghibur wanita tadi dengan ucapan beliau, "Ihtadarti bihidharin syadidin minan nar." Sungguh engkau telah mendapatkan penjagaan yang syadid, yang penjagaan yang kokoh dari apa? Minan nar, dari api neraka. Jadi anak yang meninggal dunia berjumlah 3, 2 atau 1 itu bisa menjadi tameng, menjadi penjaga untuk orang tuanya dari api neraka. Dengan catatan apa tadi Pak? Bersabar. Dengan catatan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ditinggal mati anaknya, meronta-ronta, ngamuk, mukulin ini, ya, banting itu, nyobekin ini, jomekin itu, ya, berkata-kata yang tidak baik, seakan-akan dia, bukan seakan-akan ya, dia menolak takdir.
Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kau tidak adil. Ya Allah, naudzubillah, ini perkataan kufur sebetulnya. Salah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak kita katakan kufur dianya karena ada syarat-syarat yang lain. Jadi tidak mengucapkan seperti itu, dia bersabar, maka apa? Anak tadi akan menjadi tameng atau penjaga dia dari api neraka. Subhanallah. Karena anak-anak kecil Bapak Ibu yang meninggal dunia belum balik itu akan menjadi penghuni surga. Akan menjadi penghuni surga. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sigharukum da'amisul jannah." Sigharukum da'amisul jannah. Jadi anak kecil yang mati, anak kecil yang kalian miliki kemudian meninggal dunia dalam keadaan belum balik, maka mereka akan menjadi da'amisul jannah. Ini anak-anak kecil penghuni surga itu. Da'amisul jannah maksudnya anak-anak kecil penghuni surga. Dan kita tahu Pak, bahwa di surga itu kenikmatannya sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya, sempurna. Dan tentu kenikmatan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan berkumpul bersama keluarganya, berkumpul dengan orang tuanya, berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Oleh karena itu ada orang-orang yang nanti bisa memberi syafaat. Makanya di sini kita pentingnya memiliki kawan yang soleh, pentingnya kita memiliki anak yang soleh, istri solehah, ya, orang tua yang soleh, atau anak kita yang soleh tadi. Kenapa? Karena kita berharap, ya semoga enggak ya kita masuk neraka, kita enggak mau gitu kan. Semua kita enggak mau. Tapi kita enggak tahu akhir kehidupan kita. Kita hanya terus beramal dan kalau kita beramal pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, itu pasti. Cuman enggak tahu kehidupan akhir seseorang ya. Kita enggak tahu. Maka bisa jadi dengan adanya orang-orang soleh yang dia kenal dekat, adanya anak soleh yang dia mungkin ajarkan atau dia pondokkan, dia nggak ngajarin tapi dia mondokin anaknya sehingga anaknya jadi anak soleh, bisa jadi itu jadi penyelamat. Menjadi apa? Penyelamat dia nanti di akhirat. Karena tadi Pak, di surga itu kenikmatannya sempurna, nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya, dan tidak akan sempurna kenikmatan seseorang kecuali berkumpul bersama saudaranya atau orang tuanya ya. Yang muslim tentunya, yang mati dalam keadaan muslim saudaranya atau orang tuanya. Kalau kafir ya bisa. Kita pakai dalil. Baik, di sini dibawakan lagi riwayat masih yang berkaitan dengan masalah ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dari Jabir, semoga Allah meridai beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Tidak ada seorang pun yang ditinggal mati ketiga anaknya, lalu dia mengharap pahala karena sebab anaknya meninggal tadi, karena dia tahu ini ketetapan Allah. Bagaimanapun yang baik itu ketetapan Allah, yang buruk pun ketetapan Allah, dia ridho. Akhirnya dia mengharap pahala dari Allah, melainkan apa? Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Mungkin kelihatannya enak ya, tapi kalau kita lihat ya prakteknya ini cukup berat. Cukup berat. Tidak berat bagi orang yang beriman biidznillah tabaraka wa taala. Jadi kalau dia ditinggal mati ketiga anaknya lalu mengharap pahala, maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa pakai pasti? Karena di antara faedah ya fi'il madhi itu menunjukkan tahaqquq, pasti ya. Pasti masuk surga. Jadi maksudnya kalaupun seandainya nanti masuk neraka terlebih dahulu, pasti nanti keluar gitu. Bisa langsung, bisa kalaupun mampir nanti keluar juga. Qulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, wasnan, wahai Rasulullah, gimana kalau dua? Tadi kan tiga. Tidak ada seorang muslim pun yang ditinggal mati ketiga anaknya, kemudian dia mengharap pahala, pasti masuk surga. Ya Rasulullah, kalau dua gimana? Kata Nabi, dua juga. Kemudian sahabat yang mulia Jabir ditanya, wallahi ara law qultum wahidun. Sahabat yang mulia Jabir ya berkata ya,
Jadi ya ada yang berkata kepada sahabat yang mulia Jabir, demi Allah, kalau seandainya kalian ucapkan satu, gimana kalau satu wahai Rasulullah gitu? Pasti Nabi SAW menjawab, ya satu pun sama gitu. Satu pun sama saja. Dan ini adalah bentuk husnudzon kepada Allah, Pak. Karena Allah Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Allah memberikan pahala kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ini harus kita tancapkan dalam hati kita, husnudzon, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi kalaupun satu yang meninggal dunia tetap dapat. Yang penting bersabar dan mengharap pahala. Kalau mau tingkat tinggi, bersyukur malah, Pak. Bersyukur. Mungkin sebagian orang yang dengar, wah ini orang udah gila, anaknya mati malah bersyukur. Makanya bersyukur itu, subhanallah, ketika kena musibah, bersyukur ini tingkatannya tinggi sekali, Pak. Derajatnya tinggi. Kalau sabar mah wajib, Pak. Orang kena musibah sabar, itu emang udah wajib. Kewajiban. Ridho udah kewajiban. Tapi kalau bersyukur ini mustahab. Tapi wah dahsyat. Dia wajib, dia ridho, dia bersabar, plus bersyukur, tingkat tinggi betul. Kok bisa ada orang yang kena musibah dia kok malah bersyukur? Karena apa? Orang yang beriman dan dia berilmu, dia memahami bahwa ketika seseorang diuji oleh Allah dengan musibah, hakikatnya apa? Hakikatnya ini adalah bentuk cinta Allah kepada dia, betul tak? Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada suatu kaum, Allah uji mereka. Kalau cinta kepada hamba, Allah uji dia. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah kasih musibah dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya serta Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ketika seorang mukmin dan alim dia mengingat ini, wah Masya Allah, ini bentuk cinta Allah, ini bentuk penghapusan dosa, ini meninggikan derajat, bersyukurlah gitu kan. Alhamdulillah. Di samping sedih ya dia pun bersyukur. Gitu. Makanya kita katakan ini tingkatan yang dahsyat. Tapi kalau bagi sebagian orang bodoh gitu ya, kena musibah malah bersyukur. Bersyukurnya untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Kalau kita mau nasihatin orang yang kena musibah, ya dijelaskan dulu, Pak. Jangan bersyukurlah akhi. Kena musibah, bersyukurlah akhi. Ente gimana sih datang bukannya ngibur malah meledek gitu ya. Orang yang kena musibah disuruh bersyukur. Nah, dijelaskan dulu. Keutamaannya besar akhi, makanya tingkatannya tinggi. Baik. Baik, masih di bab ini beliau membawakan riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu gitu. Kita ini orang Indonesia kadang suka terabas. Harusnya sholla ya, sallallahu. Cuman agak ribet memang. Ini apa? Sallallahu, sallallahu katanya. Sallallahu. Ada lagi sasallam. Sasallam ini ya kurang bagus ya, bukan kurang bagus, salah gitu. Sasallam ya. Nabi sasallam sasallam ya. Ahlul bidah ngedengar, wah ini Wahabi begini selawatnya ada. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sallallahu. Memang ada salat maghrib, ada salat maghrib ada. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisik. Ya Rasulullah, kami enggak bisa ya. Kami enggak mampu ya duduk di majelismu karena ada laki-laki. Ya, banyak laki. Fawa'idna yawman na'tika fihi ya Rasulullah, berilah kami waktu sehari
di mana kami mendatangimu. Jadi tolong berikan kami waktu untuk ngaji gitu loh Pak. Ini para sahabat dahulu, masya Allah, mereka nggak mau ya ada para sahabat laki-laki nih duduk di sekeliling Nabi lalu mereka nimbrung di situ. Apa? Nah, akhirnya apa? Di sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisik. Kami nggak mampu, ya kami nggak bisa duduk di majelismu karena tadi ada para sahabat ya. Ada para sahabat, maka berilah kami waktu ya 1 hari kami mendatangimu. Sehingga dari sini Pak, kita baca dulu deh. Faqala, lalu Nabi pun mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Baik ya, jatah kalian, maksudnya waktu untuk kalian itu nanti serta tempatnya itu di rumahnya si fulan. Oh, ya, di rumahnya si fulan. Kajiannya gitu ya. Kajiannya. Fajahunna ila dzalikal wa'd. Lalu ya, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka di waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Nabi. Yang Nabi datang ngisi ceramah, ngisi kajian di tempat yang sudah ditentukan. Wa kana fima haddatsahu, dan di antara yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi adalah ma min kunna imra'atun yamutu laha salasun min alwalad fatahtasibahum illa dakhalatil jannah. Faqalat imra'atun aw isnani, qala aw isnan. Nabi berkata, di antara yang Nabi sampaikan ya banyak ceramah, menyampaikan ilmu banyak. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, tidak ada seorang wanita pun yang ditinggal mati 3 anaknya lalu dia mengharapkan pahala kepada Allah, melainkan pasti dia masuk ke dalam surga. Lalu ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Isnan, kalau 2 gimana? Lalu Nabi mengatakan awisnan, ya 2 pun sama. Sama, ini maksudnya masuk surga juga nanti kalau dia sabar. Ini masih di pembahasan atau di bab ini tadi, yang ditinggal mati anak, dia bersabar, dia mengharap pahala, melainkan pasti masuk surga atau mendapatkan tameng yang penjagaan dari neraka. Masih di bab ini. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa wanita itu ya tempatnya berbeda ya. Tempatnya berbeda ya, kayak gini alhamdulillah ya, wanita di sana, kita di sini dibedakan. Atau ada waktu lain wanita khusus kajian ibu-ibu gitu ya, di rumah siapa atau di masjid mana ini. Jadi ini udah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakan kajian, datangnya, masya Allah, ini yang ngisi ceramah Nabi, luar biasa, ini kemuliaan yang sangat besar ya, para sahabiat Nabi. Sahabiat ya wanita-wanita yang berjumpa dengan Nabi, mereka beriman dan mereka meninggal di atas keimanan tersebut ya. Itu sahabiat, para sahabat yang laki-laki. Jadi dikhususkan laki-laki, perempuan. Tidak seperti ya kajian-kajian yang kita tahu sebagian duat campur baur. Perempuan di kanan kirinya, ya ini wah enak banget katanya. Cakep-cakep lagi. Kanan kiri campur aduk. Ya, seperti ini tidak layak. Tidak layak, dipisah. Kalaupun nggak pakai hijab ya karena mungkin satu dan lain hal, maka dipisah. Dipisah. Seperti itu. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran, tidak masalah seseorang mengadakan kajian di rumah. Enggak apa-apa. Nabi SAW, mau'idukunna fi baiti fulan. Di tempat kaji kalian gitu ya. Waktu kalian serta tempatnya itu di rumahnya si fulan. Di rumah. Enggak masalah. Enggak masalah untuk ibu-ibu. Baik. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih di pembahasan ini dalil-dalilnya serupa, cuman di sini ada taqyid,
Ada pembatasan. Jadi anaknya itu umurnya berapa gitu. Di sini disebutkan man mata lahu salasatun lam yablughul hinsan. Barang siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik. Yang belum balik. Adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga berdasarkan rahmatnya. Dan apa? Keluasan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum balik. Nah, dia anak yang meninggal tadi belum balik gitu. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membawakan dalil babu man mata lahu siqtun. Bab orang yang ditinggal mati siqtun. Siqtun tuh janin, Pak. Ini keguguran. Siqtun tuh janin yang apa? Belum genap waktunya tapi udah keluar atau mati gitu. Apakah ini dapat pahala? Dapat juga. Dapat. Jadi menulis nih Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab beliau Adabul Mufrad membawakan bab ini memberikan faedah bahwa yang mendapatkan pahala bukan hanya anak yang udah keluar gitu loh, Pak. Keluar mati itu meninggal. Jadi anak yang mati di dalam perut pun ya. Gimana dapat enggak dia pahala kalau dia bersabar? Ya dapat. Dapat. Ya, dapat. Gitu. Namun terkait dengan fikihnya ya panjang sekali masalah ini. Kalau seandainya janin yang meninggal dunia atau yang mati ya itu di bawah 4 bulan ya, di bawah 4 bulan secara fikihnya ya tidak dimandikan, ya tidak dimandikan, ya tidak dikubur ya, tidak disolati karena belum apa? Ya, belum disebut manusia. Masih apa? Masih daging, belum ada nyawa di situ. Kalau udah 4 bulan ke atas, maka dia sudah ada nyawanya, sempat ada ruh di situ, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Maka yang seperti ini dimandikan, disolati kalau mau, disolati ya. Kemudian dikafani, dikuburin. Dikafani dulu baru sholatnya. dianjurkan. Kalau yang masih kecil itu ya tidak wajib ya. Mau dikubur langsung juga enggak apa-apa. Adapun darah kalau seandainya di bawah 3 bulan enggak kembang contohnya, Pak. Daging darah yang segumpal. Darah ada daging-dagingnya gugur, maka ini tidak dianggap darah nifas. Darah fasad. Ini wanita istihadah. Ini nanti kalau ada yang keguguran, mungkin 2 bulan, 3 bulan keluar, maka kita katakan tetap wajib sholat. Tetap apa? Wajib, karena itu darahnya bukan darah nifas. Kalau seandainya 4 bulan ke atas, baru kita katakan darah nifas. Berarti 40 hari. Tapi kalau seandainya di bawah itu keluar darah yang mengandung keguguran, kita katakan itu darah fasad, sehingga dia wajib sholat, wajib puasa, seperti itu terkait dengan fikihnya. Baik. Kemudian di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang dibawakan oleh penulis dari sahabat yang Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud maksudnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah alaihi salam, i'lamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Min malih. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Nabi bertanya nih, siapakah di antara kalian ya, harta untuk anak warisnya atau harta untuk warisan lebih dicintai daripada hartanya? Pak, harta itu, Pak, kalau kita belum mati itu harta kita. Kalau kita belum meninggal nih, kita punya harta itu apa? Statusnya harta kita. Kalau kita udah mati, bukan harta kita lagi.
Tapi harta apa? Harta siapa? Ahli waris. Nah, di sini Nabi bertanya nih kepada para sahabat, siapakah di antara kalian harta ya untuk ahli waris lebih dia cintai daripada hartanya? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya tidak ada seorang pun di antara kami melainkan apa? Harta dia, maksudnya harta yang di genggaman dia lebih dicintai daripada harta yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa malu warisi ahabbu ilaihi min mali. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan apa? Harta untuk ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dirinya. Ini maksudnya Pak, Nabi itu pengen ngasih motivasi Pak, gitu lah. Jadi banyak orang tuh lebih apa? Lebih cinta untuk ahli warisnya. Buktinya apa? Nah, nggak mau sedekah, nggak mau dikumpulin aja, kumpulin, ya jarang digunakan untuk kebaikan. Padahal kata Nabi, maluka maqaddamta. Hartamu itu apa yang kamu salurkan, itu hartamu. Jadi harta kita tuh apa yang kita belanjakan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itu yang dibawa mati, itu harta kita. Harta kita. Wa ma alwarisika ma akharta. Adapun harta ahli warismu apa yang kau akhirkan. Jadi intinya hadis ini memberikan motivasi agar seseorang selama dia masih hidup dan dia punya harta, ayo gitu loh, bawa hartamu sampai mati gitu loh, sampai akhirat bawa. Kenapa? Karena kalau harta kita, kalau kita udah mati, harta kita udah itu punya orang, bukan punya kita lagi. Kalaupun mereka infakkan, yaitu untuk mereka, kecuali mereka niatkan untuk kita sebagai orang tuanya. Itu udah jadi hak mereka, duit mereka. Kalau mereka sedekahkan, ya untuk mereka, kecuali mereka niatkan untuk kita. Makanya selagi harta itu di genggaman kita, kalau memang kita sayang sama harta kita, ini buat bantu orang tua, ini buat bantu keluarga yang lain, ini buat infak fisabilillah, ya, ini dibelikan hal-hal yang bermanfaat, ya, itu harta kita. Itu harta kita. Kalau yang kita simpan dan seterusnya sampai mati, ya udah, itu harta orang lain. Jadi intinya gitu, Nabi SAW ingin memberikan motivasi agar ayo berinfak mumpung. Maksudnya gunakan harta sesukamu untuk kebaikanmu selagi masih di genggamanmu. Karena kalau udah mati itu bukan punya kamu lagi. Udah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Ya. Di kajian Adabul Mufrad kita cukupkan aja lah sampai Isya. Ada 3 kali pertemuan. Yang pertama, kedua, ketiga. Insyaallah ta'ala wallahu ta'ala alam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.